Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, haleluya, puji Tuhan, shalom. Seberapa banyak kita sepanjang minggu ini boleh mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan, haleluya. Bolehkah saudara berikan salam kanan kiri saudara, katakan, aku diberkati Tuhan, haleluya. Kalau nggak ada di samping, di belakang juga ada, haleluya. Puji Tuhan, semuanya diberkati, amin. Iya, saya mau melihat, boleh saudara tersenyum? Oke, berikan senyuman yang terbaik dulu. Oke, lihat, coba colekkan kira-kira gigiku bagus. Haleluya. Saudara kalau datang ke hadirat Tuhan tidak boleh muka masem, tidak boleh manyun. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang membahagiakan kita semata. Amin. Saudara ke tempat ini untuk ketemu dengan cinta sejati saudara, itu Tuhan Yesus. Orang yang bertemu dengan cinta sejatinya tidak mungkin hatinya tidak bergembira. Tidak mungkin hatinya sedih. Sebab dia berjumpa dengan pujaan hatinya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di minggu pertama di bulan Februari di tahun 2025 ini. Dan Immanuel, Allah beserta dengan kita sepanjang tahun 2025. Baik, tema kita saudara di bulan Februari ini yaitu mengampuni kesalahan. Katakan bersama saya, mengampuni kesalahan. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Jadi berbahagialah saudara yang mendengarkan firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan saudara. Amin. Selama sebulan ini kita akan membahas tentang pengampunan dan pengampunan. Dan saya berdoa dan saya berharap saudara boleh menangkap pesan ini. Karena saya percaya pesan ini akan mengubah kehidupan kita dan hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Ya, jadi sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang mengampuni. Jadi kalau di minggu yang pertama saudara bisa mengampuni, minggu kedua saudara akan dikhotbahin tentang pengampunan lagi. Sampai saudara betul-betul mengalami pemulihan dan pengampunan yang sesungguhnya dari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sebab apa saudara? Sebab mengampuni adalah perintah Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Siapa yang percaya bahwa Allah adalah Allah yang pengampun? Berapa banyak saudara melakukan dosa setiap hari? Berapa banyak saudara melakukan kesalahan setiap hari? Tetapi ketika engkau datang kepadanya, dia tidak membalaskan kesalahan kepadamu. Tetapi dia mengampuni segala pelanggaranmu. Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang penuh ampun. Oleh sebab itu, tidaklah sesuatu hal yang keliru jika warga kerajaan yang mengikut Tuhan Yesus adalah memiliki karakteristik juga, yaitu mengampuni kesalahan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1 ya. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Tetapi haleluya. Coba colek kanan kirimu. Kira-kira gua apa bukan ya? Bilang dulu. Colek. Kira-kira gua apa bukan? Saudara, dikatakan ini memang firman ini gampang sekali untuk kita mengatakan begini. Tetapi maknanya sangat dalam. Kalau saudara merenungkannya dengan sungguh-sungguh pelan-pelan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan apa? Mengampuni. Sepertinya gampang. Sepertinya
begitu gampang untuk kita mengucapkannya, tetapi maknanya sangat dalam, saudara. Artinya apa? Orang yang tidak mengampuni, artinya apa? Dia menolak Tuhan. Orang yang tidak mengampuni, dia menolak keselamatan yang Tuhan sediakan. Dia menolak karya Tuhan. Kan di sini dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak mengampunimu. Artinya keselamatan itu juga tidak ada untukmu. Kamu menolak aku kok, kata Tuhan. Kan gampang. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan pernah aku terima juga. Sebab kamu tidak mengampuni. Sederhana. Tetapi saya mau katakan, orang yang tidak mengampuni adalah menolak keselamatan dari Tuhan. Orang yang menolak pengampunan, mengampuni orang lain, yang menyimpan amarah, dendam di dalam hatinya, menolak karya Tuhan. Dan dia menolak untuk diselamatkan oleh Tuhan. Jelas Alkitab berkata. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak diampuni. Kalau kamu tidak diampuni, berarti apa? Kamu bukan bagian dari warga kerajaan Allah. Gampang gak, saudara? Kalau di dalam ayat ini gampang sekali untuk tidak mengatakannya, untuk kita mengatakannya. Tidak peduli seberhebat apa khotbahmu di gereja. Tidak peduli seberapa sering engkau berdoa. Tidak peduli seberapa rajin engkau datang beribadah. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni, kamu juga tidak diampuni. Kamu juga tidak menerima aku. Kamu juga menolak aku. Itu yang Alkitab katakan. Jadi jangan main-main terhadap amarah dendam yang ada di dalam hatimu. Dendam dan amarah itu sama saja kamu menolak Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Sebab apa? Di dalam Alkitab, di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-24 berkata begini. Matius 5:24. Dikatakan apa? Baca. 3, 2, 1 ya. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu tidak peduli persembahan apa yang engkau bawa. Tidak peduli seberapa penting engkau datang ke gereja, pelayananmu seberapa hebat di gereja. Tetapi ketika ada kesalahan, kamu wajib meninggalkan itu, pergi terlebih dahulu. Amin. Amin gak, saudara? Tuhan katakan tinggalkan persembahanmu. Tidak peduli sebesar apa persembahanmu, kata Tuhan tinggalkan. Pergi terlebih dahulu, berdamailah dengan saudaramu. Dikatakan apa di situ? Dengan saudaramu lalu kembali mempersembahkan persembahanmu ini. Saudara di sini bukan hanya berbicara tentang saudara kandung, tetapi ini juga berbicara tentang saudara seiman. Amin, saudara. Firman itu bukan firman yang enak bagi daging kita. Karena apa? Karena firman itu menghantam keinginan daging saudara. Karena saya tahu keinginan daging saudara adalah keinginan dosa. Untuk apa? Untuk merantai kehidupannya dengan kebencian dan amarah dan dendam yang ada di dalam hatinya. Tetapi hari ini saya mau berkata kepadamu, jika ada luka, ada dendam di dalam hatimu, kabar baik bagimu hari ini, lepaskan itu supaya engkau mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Lagi pula di dalam doa Bapa kami, ini Yesus sendiri yang berkata. Di dalam Matius ini bukan Rasul yang berkata, tetapi Yesus sendiri. Di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 12 dikatakan apa? Matius 6 ayat 12. Dibaca, ayo 3, 2, 1 ya. Amin. Ampunilah kami Tuhan. Pengampunan kita terhadap orang lain akan menjadi dasar doa kita untuk menghadap Tuhan. Pengampunan kita akan orang lain menjadi dasar doa kita untuk minta ampun kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak mengampuni, pengampunanmu juga tidak diampuni. Sebab dasarnya di sini kuat. Dan ampunilah kami. Ada dasar Tuhan untuk mengampuni saudara. Sebab apa? Sebab aku juga sudah mengampuni orang lain Tuhan. Tolong dong ampuni aku.
Aku ada dasar meminta belas kasihan Tuhan. Tetapi jika engkau menyimpan amarah dan dendam, kamu tidak memiliki alasan yang kuat untuk datang ke hadirat Tuhan dan minta ampun atas segala dosamu. Amin, saudara. Firman ini firman yang kuat hari ini saya sampaikan kepada saudara. Firman ini adalah firman yang kuat. Lalu engkau berkata kepada aku, bagaimana caranya aku dapat menyembuhkan luka yang ada di dalam diriku? Mengampuni orang lain bagaimana caranya? Hanya ada 2 cara yang saya beritahu kepada saudara. Meditasi di kaki Tuhan dan puasa. Hanya itu caranya. Di dalam meditasimu, engkau akan merenung dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Tahu meditasi? Tahu meditasi, saudara? Meditasi berdoa di kaki Tuhan. Enggak perlu banyak ngomong, minta Tuhan. Aku tertuju kepada satu orang ini, aku mau melepaskan pengampunan. Meditasi. 1 jam meditasi di hadapan Tuhan. Engkau akan menemukan jawaban dalam setiap apa yang engkau doakan. Dan disertai dengan puasa. Sebab apa? Keinginan daging ini sangat hebat. Tidak mudah untuk mengampuni. Hanya dengan meditasi dan puasa. Dengan doa dan puasa engkau dapat mengampuni. Amin, saudara. Amin. Saudara masih bersama saya? Walaupun saudara berkata di gereja hari ini, aku mengampuni dia. Belum hilang di dalam hatimu. Belum. Apalagi kalau luka itu begitu dalam. Maka saya mau berkata, susah untuk mengampuni. Tapi hari ini saya mau berkata kepadamu, yang membuat susah bukanlah Tuhan yang membuat susah, tetapi engkau yang mengeraskan hati untuk tidak membuka hatimu untuk memberi pengampunan. Amin, saudara. Saudara mau mengalami perkenanan Tuhan? Saudara tahu enggak apa yang menjadi penghalang doamu kepada Tuhan ini? Engkau menyimpan dendam, amarah di dalam dirimu. Dan saya mau sampaikan, amarah, orang yang menyimpan dendam, sakit hati di dalam dirinya adalah orang yang menyimpan sampah di dalam dirinya. Dan saya mau sampaikan, orang yang menyimpan sampah di dalam dirinya, seringkali yang keluar di dalam mulutnya adalah sampah. Menyakiti orang lain, melukai orang lain. Karena tidak mungkin sumber air yang bersih mengeluarkan air yang kotor. Pasti mengeluarkan air yang bersih. Tetapi sumber yang bersih akan mengeluarkan juga dari mulutnya apa? Kebersihan. Omongan yang membangun. Omongan yang tidak menyakiti, melukai. Hari ini saya mau berkata kepadamu, hati-hati dengan luka hati. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi itu yang saya sampaikan untuk saudara dan saya. Agar apa? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap saudara dan saya. Ya, untuk menebus setiap saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib dan menebus setiap kita. Tuhan aja kok mau mengampuni kita turun di atas kayu salib. Masa saudara tidak mau mengampuni? Amin, saudara. Saudara masih bersama saya enggak ini ya? Iya kan? Saudara berusahalah untuk betah di hadapan Tuhan ketika firman ini diberitakan. Ya, jadi kalau saudara sedang ngantuk saat ini, kamu tampar pipimu, dengarkan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan berkata, kalau matamu bersalah lebih baik kau congkel matamu masuk ke dalam daripada seluruh tubuhmu masuk. Kalau engkau ngantuk saat ini, dengarkan. Daging tunduk, aku mau mendengarkan suara Tuhan. Daging gak akan pernah suka mendengar suara Tuhan. Dan daging tidak akan pernah suka mendengarkan firman. Ciri-cirinya apa? Padahal main game. Udah disuruh tidur. Bentar lagi nih. Benar gak saudara? Apalagi nonton drakor. Udah. Tetapi ketika mendengar firman Tuhan, kenapa kita sulit sekali betah di hadapan Tuhan? Tidak bertahan lama di hadapan Tuhan. Kedagingan dosa kita lah yang membuat kita tidak betah di hadapan Tuhan. Colek kanan kirimu, bangun. Kita buka Kolose. Kolose 3 ayat 13. Ayo,
kita bangkit berdiri dulu. Ayo, bangkit berdiri. Biar saudara tidak ngantuk, baca firman. Tuhan tolong ini mereka, jamah Tuhan. Bebaskan rohmu. Baca, 3, 2, 1 ya. Berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Dikatakan begini, sabarlah kamu. Bilang kanan kirimu, sabarlah kamu. Ya, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Saya mau berkata, kamu tidak bisa berkata kepada orang lain untuk tidak menyakiti kamu. Betul? Betul nggak saudara? Kamu tidak bisa berkata, hujan jangan turun, saya mau lewat ini. Awas kau hujan, jangan turun, nanti saya beta basah ini. Jangan. Gak bisa. Yang kamu perlu siapkan apa? Payung. Kamu tidak bisa berkata kepada burung untuk tidak buang air, buang di dalam kepalamu. Gak bisa. Begitu juga kamu tidak bisa berkata kepada pasanganmu atau kepada siapapun, tolong mengerti aku dan tolong engkau jangan menyakiti hatiku, aku rapuh. Gak bisa. Aku itu rapuh. Aku tuh gak bisa diginin, babang. Saudara, saya mau berkata, manusia itu dalam per detik bisa berubah. Bisa berubah. Yang tadinya baik dia bisa berubah jadi, jadi tidak baik saudara. Jadi engkau perlu mempersiapkan hatimu selebar-lebarnya untuk menerima segala aniaya yang terjadi kepadamu. Segala omongan yang menyakitimu perlu engkau mempersiapkan hatimu. Jangan percaya omongan masa pacaran itu, buset itu. Gak usah percaya, karena itu akan diproses oleh waktu. Karena kalau dia gak tahan proses, dia akan berubah. Oh jamah ya Tuhan. Dia akan berubah saudara. Makanya kalau engkau berkata saat ini, Tuhan kau suamiku istriku tidak seperti dulu. Dia lembut dulu. Ya memang karena dia ada yang dia inginkan kamu. Kalau dia sudah dapat, udah gak lagi. Jadi yang perlu engkau persiapkan, siapkan hatimu selebar-lebarnya untuk menerima proses dari Tuhan. Amin. Makanya dikatakan sabarlah kamu terhadap yang lain. Persiapkan hatimu untuk menerima segala sesuatunya. Kalau engkau sudah mempersiapkan hatimu, saudara gembala saudara ini, ya gembala saudara ini bukan hanya mempersiapkan hati untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk istri, tetapi mempersiapkan hatiku untuk saudara ketika saudara menyakiti saya. Saya mempersiapkan hati saya. Makanya ketika saudara melihat ada kadangkala orang kebablasan ngomongnya terhadap gembala. Kadangkala kok saya sedih mendengarnya. Tetapi saya tidak perlu marah. Saya siapkan hati saya sebesar-besarnya. Amin. Ada enggak yang melukai? Ada saudara. Ada yang melukai. Kadangkala hati juga menangis. Tetapi saya berkata begini. Saya enggak boleh marah. Saya enggak boleh dendam. Di tempat ini dan seumur hidup saya tidak pernah yang namanya benci terhadap orang. Walaupun orang benci terhadap saya, siapapun, kalau saya ketemu, saya pasti akan salam tersenyum, bahkan memeluk mereka. Walaupun kadang-kadang mereka merasa bahwa mereka jadi malu karena mereka pernah melukai saya. Tapi saya sudah membuang rasa itu. Saudara belajarlah seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah dilukai, diludahi, dihina. Tuhan loh, diludahi, dihina. Dia tidak membalas. Saudara hari ini saya mau berkata kepadamu. Siapkan hatimu untuk menerima segala luka yang akan diberikan oleh dunia. Kalau engkau sudah mempersiapkan itu, engkau tidak akan pernah terluka. Karena engkau tidak akan pernah bisa mencegah orang lain untuk melukaimu. Bahkan sekarang pun, engkau tidak bisa, di dalam gereja pun engkau tidak bisa berkata kepada orang lain untuk tidak menyakitimu.
Bahkan keluar dari gereja ini, kamu pasti akan ketemu hal-hal yang membuat engkau marah, yang membuat engkau terluka pasti. Tapi ketika di tempat ini engkau mendengarkan firman ini, saya mau berkata kepadamu, luka sebesar apapun, sayatan sebesar apapun yang akan diterpa diberikan kepadamu, ketika engkau sudah mempersiapkan hati, engkau tidak akan menjadi terluka. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lalu apa yang perlu engkau lakukan, saudara? Untuk mengatasi luka, yang perlu engkau lakukan adalah kamu harus mengatasinya dengan cinta. Amin. Cinta itu mengalahkan segala sesuatu. Kenapa Tuhan Yesus dapat mengalahkan egonya? Karena cinta. Siapa yang dapat menggetarkan surga untuk datang ke muka bumi kalau bukan cintanya kepada saudara dan saya? Amin. Makanya terbukti orang yang cinta Tuhan akan mati-matian untuk datang kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Tetapi orang yang tidak cinta dengan Tuhan. Dengar baik, saudara pernah pacaran? Saudara pernah pacaran? Kalau tengah malam hujan lebat, kamu punya pacar minta dibeliin martabak, kamu tembus apa tidak? Bohong kalau tidak ditembus, pasti ditembus. Ini semenjak sekarang aja tidak. Karena sudah menikah. Tetapi lagi pacaran, pasti dia akan berusaha untuk menebus. Karena apa? Cinta. Cintalah yang menggerakkan untuk kita bisa mengampuni dan membalut luka yang ada di dalam diri kita. Amin. Hari ini saya mau berkata, jika suami istri engkau terluka dengan pasanganmu, ingatlah cintamu yang semula. Dan tumbuhkan cinta itu agar kamu dapat mengampuni pasanganmu. Amin. Hanya cintalah yang dapat membalut luka itu. Sebab apa? Sebab itu adalah ciri khas dari surga untuk setiap kita. Hanya cinta yang dapat menggerakkannya. Caranya bagaimana, saudara? Caranya yang pertama, ingat. Berserah kepada Allah dan Roh Kudus. Jadi ketika saudara dilukai, engkau disakiti, berarti kan ada luka di sini. Betul? Ada luka di sini. Kalau engkau dilukai, engkau memiliki amarah terhadap orang lain. Saya mau berkata, serahkan itu kepada Tuhan. Jangan engkau genggam amarah itu. Jangan engkau genggam dendam itu. Tetapi serahkanlah kepada Tuhan. Amin. Selama ini kenapa engkau terluka? Selama ini kenapa engkau marah? Kenapa engkau dendam? Sulit mengampuni orang lain. Karena apa? Engkau menyimpan, engkau memegang rasa itu. Tetapi ketika engkau memberikan kepada Tuhan, engkau tidak lagi terluka dan biarkan Tuhan yang bekerja. Serahkan kepada Tuhan. Kalau ada yang menghina engkau, selama ini saudara, saya kalau digitukan atau saya tidak menghinakan, saya nangis dalam hati saya. Saya hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan saya serahkan kepadamu. Sebab apa? Saya tidak memiliki daya apapun, biarkan Tuhan yang berdaulat. Karena kita berkata, pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kamu. Karena saya tahu sebenarnya, dendam itu engkau simpan dalam hatimu. Supaya apa? Supaya engkau tertawa ketika engkau melihat orang yang engkau dendam itu menderita. Betul nggak saudara? Kalau bisa ketika engkau dilukai doamu, Tuhan kalau bisa kasih dia mati. Biar dia kasih lihat bahwa aku orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau bisa begitu. Benar nggak saudara? Seringkali kan kita kalau marah begitu. Kalau bisa kita suruh Tuhan untuk menghabisi kita punya lawan itu. Tapi Tuhan berkata, pembalasan bukan bagianmu, itu urusan Tuhan. Urusanmu, wah, dahsyat saudara, melebihi dari agama manapun di muka bumi ini. Gak ada yang seperti Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Gak ada yang seperti Yesus. Jadi come on hari ini, kalau engkau memiliki marah, dendam, jangan digenggam, tetapi apa? Datang kepada Yesus dan serahkan kepada Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Saudara pernah sakit? Saudara pasti akan datang ke dokter. Kalau saudara tidak datang ke dokter,
dokter tidak akan pernah mengambil penyakitmu dan memberikan obat kepadamu. Begitu juga ketika engkau sakit, dalam hatimu terluka, engkau tidak datang kepada Yesus dan memberikannya kepada Yesus, lukamu tidak akan pernah sembuh. Amin. Lukamu tidak akan pernah sembuh. Dan saya mau berkata kepadamu, luka itu, sakit hati itu, dendam itu adalah sampah yang terus engkau bawa kemana-mana. Itu adalah sampah. Saudara senang di dalam kamarmu ada sampah? Begitulah orang yang membawa dendam amarah di dalam dirinya. Menyimpan sampah itu. Belum tentu orang yang engkau marah, yang engkau dendamin itu juga merasakan apa yang engkau rasakan. Bisa saja dia happy-happy aja. Lalu kenapa engkau marah? Lalu kenapa engkau menyimpan dendam? Bisa saja dia menikmati makan bakso. Tetapi ketika saudara yang marah sama orang lain, kamu tidak bisa makan bakso, sedih terus. Agus sedih. Sedih. Luka hati. Sebab orang yang hatinya terluka tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita di dalam dirinya. Tetapi kabar gembira hari ini kepadamu. Kalau engkau mau bersukacita dan menerima damai sejahtera Tuhan. Dan doamu tidak terhalang. Serahkan segala itu kepada Tuhan. Amin. Dan biarkan Roh Kudus untuk membalut lukamu. Roh Kudus itu berbicara tentang obat dari segala sakitmu. Ketika engkau datang kepada dokter, dokter akan mengambil untuk apa? Menyembuhkan lukamu dan dia akan memberikan obat. Obat ini berbicara tentang apa? Roh Kudus akan membalut luka yang ada di dalam dirimu. Tetapi selama engkau tidak membiarkan Roh Kudus untuk membalut luka, amarah dendam yang dalam dirimu, maka apa? Tidak ada kesembuhan. Maka sakit hati. Dan kemanapun orang ini pergi, kalau sakit hatinya itu tidak disembuhkan, akan cenderung melukai orang lain. Amin. Cenderung melukai orang lain. Kemanapun dia pergi, tidak pilih tempat. Makanya kalau orang ada sakit hati di dalam gereja, sakit hati sama gembala atau sama siapapun, lalu dia keluar, dia membawa sakit hatinya itu, pasti di sana nanti dia akan cenderung akan melukai juga. Melukai juga. Sebab apa? Yang belum beres di sini, yang belum sembuh di sini. Amin. Jadi kalau saudara pun mau keluar dari gereja ini, jangan bawa luka supaya saudara bisa apa? Di tempat lain saudara tidak melukai. Pamit sama gembala. Saya gembala saudara ini bukan tipikal orang yang pendendam. Jadi jangan mau luka. Makanya kalau ada orang yang cerai, saya mau berkata orang yang cerai, dia pernah cerai, lalu dia menikah lagi. Pasti dia akan membawa masalah yang sama. Gampang mendeteksi itu. Yang kedua saudara, yang perlu kita memahami adalah apa? Memahami bahwa dosalah penyebab kejahatan itu. Kita buka di dalam Matius 7 ayat yang ke-20. Matius 7 ayat ke-20. Dikatakan apa? Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara, kita harus mengerti, memahami orang lain bahwa yang mendorong orang untuk melukai sesamanya itu karena apa? Karena dosa. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia itu cenderung keinginannya berbuat dosa. Cenderung keinginannya berbuat dosa. Maka saudara, dari mana engkau lihat ketika Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah? Segala sesuatu penuh dengan dosa. Maka ketika kita melihat orang lain menyakiti kita, kita berkata, nggak apa-apa, aku mengampuni dia. Karena memang manusia begitu, pengennya ngelukai orang. Karena itu memang udah dosa. Makanya dibedakan orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan mempersiapkan dirinya untuk apa? Menghadapi luka. Dan berkata, enggak apa-apa, it's okay. Sebab aku tahu kamu belum mengenal kebenaran. Kalau kamu mengenal firman, kamu enggak akan melukai orang. Betul? Tetapi karena kamu tidak mengenal, enggak apa-apa, aku udah mengenal kok. Karena memang manusia cenderung berbuat dosa. Makanya ketika saudara saat ini ya bertobat, pasti dalam saudara, Tuhan aku mau bertobat, berubah. Betul enggak saudara?
Pasti, oh Tuhan, aku mau bertobat. Orang kalau datang ke gereja menerima khotbah kan begitu. Aku mau bertobat dan berubah. Tetapi keluar dari gereja, melakukan kesalahan yang sama. Betul nggak? Itulah daging ini, karena sudah tabiat dosa di dalam daging ini. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa. Makanya yang perlu engkau lakukan apa? Engkau berkata bahwa memang aku sudah mengenal kebenaran, maka aku harus hidup di dalam kebenaran. Saudara mau melakukan firman ini? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, oke. Yang ketiga, yang terakhir, saudara udah, oh Tuhan, kapan selesai? Haleluya. Yang ketiga, yang perlu saudara lakukan untuk bisa mengampuni adalah apa? Putuskan rantai pembalasan dengan kasih. Amin. Putuskan, karena apa? Karena yang namanya amarah, sakit hati itu adalah sebuah rantai yang melilit setiap kita. Ketika ada orang yang marah terhadap kita atau yang menyakiti kita, melukai kita, lepaskanlah itu dengan pengampunan dan dengan penuh kasih. Ingat loh, saudara dan saya ditebus oleh Tuhan bukan dengan barang yang murah, tetapi dengan darahnya. Hari ini nanti kita akan memperingati ya kematian Tuhan Yesus dengan satu di dalam darahnya dan satu di dalam dagingnya. Artinya apa? Kita hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi engkau harus putuskan rantai itu dengan apa? Dengan kasih. Di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 berkata begini. Yohanes 3 ayatnya 16. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Katakan amin. Kasih menutupi segala pelanggaran, kata Alkitab. Kasih menutupi kesalahan. Jadi jika ada orang yang berbuat jahat kepadamu atau pasanganmu atau siapapun, miliki kasih. Sehingga kasih itu menutupi segala pelanggarannya. Menutupi segala kesalahannya. Saya tidak tahu apapun yang ada di hatimu saat ini, apa engkau menyimpan dendam atau marah, engkau yang tahu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, miliki kasih itu dari Tuhan, maka engkau mampu untuk mengampuni dan memaafkan orang lain. Amin. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, miliki kasih Allah agar mampu bisa menjadi agen pemulihan bagi orang lain. Karena bagaimanapun engkau tidak akan pernah bisa memulihkan orang lain kalau engkau belum dipulihkan. Ingat ini, engkau tidak akan pernah bisa menyembuhkan orang lain jika luka di dalam hatimu belum terbalut dan belum disembuhkan. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang belum pulih hatinya bisa menjadi obat bagi orang lain. Yang ada, dia membagikan luka itu kepada orang lain. Saudara, mau kita memiliki dan memberikan pengampunan terhadap orang lain? Yang mau angkat tangan saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, amin. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hatimu kepada Tuhan. Ku buka hati Izinkan Roh Kudus menyembah-Mu Yesus. menjamah hatimu. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya mau berkata kepada saudara, sampai kapanpun tidak akan pernah ada jamahan dan lawatan selama engkau belum membuka hati. Hari ini saya mau berkata kepadamu, kalau engkau rindu doamu tidak terhalang, maka buka hatimu, berikan pengampunan. Sekecil apapun, jangan biarkan itu adalah benih. Suatu saat itu akan membesar dan menghasilkan buah. Luka yang lebih besar. Jangan biarkan benih itu berada di dalam hatimu saat ini. Lepaskan itu semua. Mari angkat kedua tanganmu. Kamu jangan tertipu oleh iblis. Walaupun sedikit itu ada kebencian, kepahitan, marah di dalam hatimu. Hari ini saya mau berkata kepadamu, lepaskan itu. Kalau enggak, itu akan tumbuh dan menghasilkan buah, kepahitan. Bahkan apa luka yang begitu besar dalam hatimu. Bebaskan itu. Mari angkat kedua tanganmu. Oralah pataka. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami Oralah pataka dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah daku, Jamahlah kami, penuhi aku penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Letakkan tangan kananmu di dadamu dan angkat tangan kirimu. Saya mau berdoa buat saudara. Kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengobati luka. Damai sejahtera Tuhan tidak pernah terbatas untuk menjamah engkau. Yang perlu engkau lakukan saat ini membuka hatimu. Izinkan Allah memerintah atas hidupmu. Izinkan Roh Kudus untuk membalut luka itu. Jangan memberontak. Jangan mengeraskan hati. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapanmu mengalir atas anak-anakmu. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa luka-luka hati di masa lalu maupun sekarang. Aku berdoa mereka dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Luka-luka itu dibalut oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan pengampunan. Dan terimalah anugerah dari Tuhan.
Mampukan mereka Tuhan dengan kuat kuasa darah. Mampukan mereka dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan sesaat lagi kami juga akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu. Bahkan semua kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kuduskan kami, sucikan kami. Untuk kami